Hai, saya Natasha Hasan dengan NIM 220611020534. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik sistem penghargaan dari bab 16 sampai bab 18 untuk memenuhi tugas 7 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas 4B8 dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bab 16 tentang Balance Scorecard, evolusi perkembangan dan dampaknya terhadap desain SPPM. Balance Scorecard atau BSC adalah sebuah konsep manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang seimbang terhadap kinerja perusahaan dengan fokus pada 4 perspektif utama. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Evolusi dan perkembangan. Sejak diperkenalkan, BSC telah mengalami evolusi signifikan. Awalnya, BSC hanya berfokus pada pengukuran kinerja keuangan, tetapi kemudian berkembang menjadi kerangka kerja yang lebih holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Ini termasuk penambahan perspektif pelanggan untuk menekankan pentingnya kepuasan pelanggan dan mencapai tujuan organisasi, serta penekanan pada pembelajaran dan pertumbuhan untuk mendorong inovasi dan pengembangan karyawan. Dampak terhadap desain SPPM atau Sistem Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja. Penerapan BSC telah memberikan dampak yang signifikan pada desain SPPM. Desain SPPM yang didasarkan pada BSC cenderung lebih holistik dan terintegrasi dengan menekankan pengukuran kinerja dari berbagai perspektif. Ini membantu organisasi untuk lebih memahami hubungan sebab akibat antara berbagai inisiatif strategis dan hasil yang diinginkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan penyesuaian strategi yang lebih cepat. Selain itu, BSC juga dapat meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi, sehingga memfasilitasi pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 17 tentang sistem penghargaan dan berbasis kinerja. Sistem penghargaan berbasis kinerja atau SPBK adalah suatu pendekatan di mana penghargaan dan intensif diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur secara objektif. Tujuannya adalah untuk mendorong karyawan untuk mencapai tujuan individu dan organisasi dengan memberikan pengakuan dan insentif yang sesuai. SPBK biasanya melibatkan beberapa elemen, termasuk penetapan tujuan karyawan dan manajer bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang terukur dan realistis yang harus dicapai. Pengukuran kinerja karyawan dinilai berdasarkan pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan dan indikator kinerja lainnya. Penghargaan dan insentif karyawan yang mencapai atau melampaui target kinerja biasanya diberikan penghargaan atau insentif, seperti bonus, kenaikan gaji, promosi, atau pengakuan khusus. Umpan balik dan evaluasi sistem SPBK juga mencakup umpan balik teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka dan evaluasi terhadap keseluruhan sistem untuk memastikan keadilan dan efektivitas. Manfaat dari SPBK termasuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Namun, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat, komunikasi yang jelas, dan pengukuran yang akurat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bab 18, yaitu tentang efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Efisiensi ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Contohnya adalah mengurangi waktu atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa mengurangi kualitas hasil. Produktivitas adalah rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai lebih banyak hasil dengan input yang sama atau lebih sedikit. Produktivitas dapat diukur dalam berbagai cara, termasuk output per jam kerja, output per unit modal, atau output per unit tenaga kerja. Cost effectiveness mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara ekonomis atau dengan biaya yang efektif. Ini melibatkan atau membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Pendekatan yang cost efektif akan mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang paling efisien atau optimal secara keseluruhan.
Efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness merupakan konsep yang saling terkait dan penting dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif. Upaya untuk meningkatkan ketiganya dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan.